Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan Big Data Analytic tentang Airbnb NYC. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nabia Kailang Wirakrama dengan nomor absen 13 dan dengan rekan-rekan saya. Saya Hafiz Rahman Hakim dengan nomor absen 7. Saya Ferry Irawan dengan absen nomor 6. Baik, selamat menyimak. Yang pertama, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Di sini, latar belakangnya Airbnb merupakan salah satu platform penyewaan properti jangka pendek yang populer di seluruh dunia. Di kota-kota besar seperti New York City, ribuan listing tersedia dengan variasi harga yang sangat beragam. Pemilik properti maupun calon penyewa seringkali kesulitan memahami faktor-faktor yang memengaruhi harga sewa. Permasalahannya itu apa aja sih? Yang pertama, bagaimana cara memprediksi harga listing Airbnb berdasarkan fitur properti? Lalu yang kedua, apa saja faktor utama yang memengaruhi harga? Nah, dengan bantuan Apache Spark dan teknik visualisasi, analisis ini bertujuan untuk memahami pola data dan membangun model prediktif terhadap harga sewa listing. Selanjutnya masuk ke pertanyaan bisnis. Proyek ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa fitur yang paling berpengaruh terhadap harga listing? Dan yang kedua, apakah harga listing dapat diprediksi secara akurat menggunakan model machine learning? Yang ketiga, bagaimana distribusi listing berdasarkan tipe kamar dan lokasi di NYC? Lalu terkait datasetnya, di sini kami mengambil dataset dari Kaggle dengan judul atau keyword New York City Airbnb Open Data yang membahas tentang Airbnb New York tahun 2019. Dataset ini berisi data listing properti yang tersedia untuk disewa melalui Airbnb di New York City hingga tahun 2019. Untuk jumlah recordnya terdiri dari 48.895 baris atau listing. Kemudian untuk fitur utamanya di sini ada ID yaitu ID unik untuk setiap listing Airbnb, kemudian name untuk nama atau judul listing dari properti, kemudian ada host name yaitu nama host atau pemilik properti, kemudian ada neighborhood group yaitu wilayah besar seperti Manhattan atau Brooklyn, kemudian neighborhood yaitu lingkungan spesifik dalam kota misalnya East Harlem. Lalu ada latitude dan longitude, yaitu lokasi geografis dari properti. Lalu ada room type, yaitu jenis kamar, seperti entire home atau apartment, private room, dan shared room. Kemudian ada price, yaitu harga sewa per malam dalam bentuk US dollar. Lalu ada minimum nights, yaitu jumlah malam minimum untuk menyewa. Lalu ada number of reviews, yaitu jumlah ulasan dari pengguna Airbnb. Ya, lalu ada last review, tanggal ulasan terakhir diberikan. Selanjutnya ada reviews per month, yaitu rata-rata ulasan per bulan. Lalu ada availability, yaitu berapa hari listing tersedia dalam setahun. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke eksplorasi data. Pada eksplorasi data ini yang pertama kita harus melakukan instalasi Spark dan mengelola data pada gambar di atas ini. Dan selanjutnya yaitu skema data, yaitu menampilkan struktur kolom dan tipe data dari data frame. Dan selanjutnya yaitu statistik deskriptif, yaitu menampilkan ringkasan statistik dasar, recon, mean, static, min, dan max untuk kolom numerik. Selanjutnya yaitu cek missing value, yaitu menghitung jumlah data kosong di setiap kolom. Dan distribusi kategori ada 2 kolom, yaitu menampilkan jumlah data untuk setiap wilayah besar seperti Brooklyn dan Manhattan. Dan yang kolom selanjutnya yaitu untuk menampilkan jumlah data untuk setiap tipe kamar, entry home dan private room dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya yaitu cek duplikasi, yaitu menghitung berapa baris data yang duplikat atau ganda.
Selanjutnya kita masuk ke data cleaning. Yang pertama yaitu handle matching value. Mengisi data kosong di kolom tertentu dengan nilai default. Selanjutnya ubah tipe data, yaitu mengubah tipe data price jadi double dan minimum naik jadi integer. Selanjutnya filter data tidak valid, yaitu menghubungkan data aneh atau tidak masuk akal dari harga negatif, lokasi tidak di NFC dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu strategi kategori, mengganti nama wilayah dari luar 5 baud resmi jadi non, dan hapus outer harga berdasarkan IGR, menghapus outlet harga ekstrim berdasarkan metode IGR atau interquartile rank. Tampilan sampel data berhasil dan pembersihan. Bisa dilihat, ini adalah data hasil dari pembersihannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke transformasi dan enrichment. Yang pertama di sini adalah tambahkan kategori harga. Di sini kami menggunakan perintah df underscore clean dot with column. Di sini pada intinya kami mengkategorikan menjadi 4 kategori harga. Di sini ketika harga di bawah $50 itu termasuk ke dalam kategori very cheap atau sangat murah. Dan di sini ketika harga berada di bawah 100 namun lebih dari $50 itu termasuk ke dalam kategori cheap atau murah. Lalu ketika harga berada di bawah 200 namun di atas 100 itu termasuk ke dalam kategori moderate atau sedang. Lalu jika di atas ini semua, maka harga sudah termasuk ke dalam kategori expensive. Lalu di sini kami menghitung estimasi pendapatan tahunan. Di sini kami masih menggunakan perintah df underscore final dot with column. Di sini kami menghitungnya itu menggunakan harga per malam dikali hasil pengurangan dari 365 atau hari dalam setahun dikurangi dengan jumlah hari di mana properti itu tidak tersedia atau sedang disewakan. Dan dengan begitu eh, kami dapat menghitung pendapatan yang hilang atau tidak peroleh karena tidak disewakan selama 365 dikurangi availability underscore 365 hari tersebut. Selanjutnya ada ekstrak fitur tanggal dari last review. Nah, di sini kami masih sama menggunakan perintah df underscore final dot with column. Di sini kami mengekstrak informasi tahun dan bulan dari kolom tanggal last review dan menyimpan kedua kolom baru yaitu review year dan review month yang masing-masing berisi tahun dari tanggal review terakhir yaitu pada tahun 2019 dan berisi bulan dari tanggal review terakhir. Selanjutnya ada encoding variabel kategorikal atau room type-nya. Di sini kami menggunakan di sini kami mengimport string indexer. String indexer ini akan memberi angka unik seperti 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini bertujuannya untuk supaya model string ini karena kami mengoding variabel kategorikal ini karena model machine learning hanya bisa memproses angka dan bukan string. Sehingga bisa disebut proses ini sebagai encoding data kategorikal. Lalu kami menampilkan hasil transformasi. Di sini kami menampilkan 5 baris pertama dari data frame df underscore final yang telah dilakukan proses transformasi sebelumnya. Dan bisa dilihat hasil akhir dari data-data setelah ditambahkan ke kolom-kolom yang telah dibuat seperti price kategori, estimated yearly revenue, review year, review month, dan room type encoded. Lalu kita masuk ke analisis dan visualisasi data prediktif. Yang pertama ada persiapan data, fitur, dan split.
Sini kami mengimport vector assembler. Vector assembler di sini berfungsi untuk menggabungkan beberapa kolom numerik seperti room typing chord, minimum nights, number of reviews, dan availability 365 menjadi satu kolom vektor bernama features. Nah, kolom features ini nanti dibutuhkan sebagai input untuk model machine learning di PySpark. Jadi pada proses ini tujuannya untuk mempersiapkan data untuk pelatihan model di machine learningnya nanti. Berikutnya ada konversi tipe data kolom. Di sini kami mengkonversi data train dan test em, menjadi memiliki tipe data integer atau bilangan bulat, bukan float atau string. Hal ini bertujuan agar tipe datanya itu konsisten dan cocok digunakan dalam model machine learning, sehingga dapat mencegah error atau ketidaksesuaian tipe datanya. Selanjutnya, ada pembangunan dan pelatihan model regresi linear. Di sini kami mengimport linear regression dan mengimport pipeline yang di mana linear regression ini berfungsi untuk membuat model regresi linear, sedangkan pipeline berfungsi untuk membuat pipeline machine learning yang terdiri dari dua tahap, yaitu assembler, menyusun fitur, dan LR, menjalankan model regresi. Nah, di sini pada proses ini bertujuan untuk membangun dan melatih model machine learning regresi linear untuk memprediksi harga berdasarkan fitur-fitur seperti jenis kamar, minimum malam, jumlah ulasan, dan ketersediaan. Berikutnya ada evaluasi model. Di sini tujuannya adalah eh, menilai seberapa baik performa model dalam memprediksi harga pada data pengujian menggunakan eh, regression evaluator. Berikutnya, kami melakukan visualisasi harga aktual dibandingkan dengan harga prediksi. Di sini terlihat bahwa terdapat grafik titik-titik dan garis. Di sini kami mengambil 2% data prediksi secara acak untuk visualisasi agar prosesnya itu lebih ringan dan mengubah data frame Spark menjadi pandas data frame agar bisa diproses dengan Matplotlib dan Seaborn. Untuk grafiknya, di sini tujuannya untuk mengevaluasi visual apakah prediksi model sudah mendekati dengan nilai aktual. Jika titik-titik di sini sudah mendekati dengan garis merah, maka prediksinya sudah mulai bagus. Dan untuk yang terakhir yaitu hasil hasil analisis. Penjabaran model machine learning. Model machine learning yang dipilih adalah regresi linear atau linear regression karena yang pertama itu cocok untuk memprediksi nilai kontinu seperti harga atau price. Yang kedua sederhana, cepat dan mudah diinterpretasikan. Yang ketiga memberikan baseline awal sebelum mencoba model yang lebih kompleks. Pelatihan model menggunakan Spark ML Lib. Yang pertama yaitu import library. Di sini mengambil semua alat yang dibutuhkan untuk membuat sesi Spark atau Spark session, mengolah data misalnya kolom, ubah teks ke angka, gabung fitur. Yang ketiga yaitu membuat dan evaluasi model machine learning atau regresi linear. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun semua proses ke dalam satu pipeline otomatis. Dan untuk yang kedua yaitu inisialisasi Spark Session. Ini yaitu memulai sesi kerja Spark agar bisa memproses data besar dan menjalankan machine learning. Yang ketiga yaitu baca data, membaca file CSV data Airbnb ke dalam data frame Spark. Yang pertama yaitu header sama dengan true, baris pertama sebagai nama kolom. Yang selanjutnya yaitu keempat data cleaning atau pembersihan data. Mengisi nilai kosong atau nol dengan data default agar tidak error saat pemrosesan. Contoh, nama kosong diisi sebagai unknown. Ulasan kosong diisi sebagai nol, tanggal kosong diisi 1900 0101. Yang kelima itu konversi tipe data. Yaitu untuk mengubah tipe kolom agar sesuai untuk analisis dan model. Contoh, price diubah ke double atau angka desimal. Minimum naik, number of reviews, availability 365 ke integer atau angka bulat.
Tujuannya itu membersihkan dan menyiapkan data agar bisa digunakan untuk model machine learning tanpa error. Selanjutnya itu yang keenam, filter data outlier. Tujuannya itu untuk menghapus data yang tidak masuk akal atau ekstrim seperti harga di bawah nol atau lebih dari 1.000, lama inap di luar 1 sampai 365 hari, lokasi latitude longitude di luar area New York. Tujuannya agar data yang dipakai lebih bersih dan realistis. Yang ketujuh, encoding dan feature engineering. Tujuan yang di sini itu string indexer mengubah kolom room type teks menjadi angka. Vector assembler menggabungkan semua kolom fitur ke satu kolom features yang akan dipakai model. Tujuannya untuk menyiapkan data agar bisa digunakan oleh algoritma machine learning. Selanjutnya yang kedelapan, mendefinisikan model. Tujuannya itu untuk membuat model regresi linear. Model ini akan memprediksi harga atau price berdasarkan kolom fitur lainnya. Kesembilan, membuat model pipeline machine learning. eh, Yaitu untuk menyatukan semua tahap encoding fitur model ke dalam satu alur otomatis atau pipeline. Jadi prosesnya rapi dan bisa dijalankan sekali sekali jalan. Ya, untuk yang ke-10, split data training dan testing. Membagi data 80% untuk melatih model training, 20 untuk model testing. Yang terakhir itu latih model. Menjalankan proses training pada data agar belajar dari pola di dalam data. Selanjutnya untuk prediksi dan evaluasi model, yaitu prediksi dan evaluasi. Model digunakan untuk memprediksi harga dari testing. Regresi evaluator eh, untuk menghitung akurasi model dengan dua metrik RMSE, root mean squared error, menunjukkan seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya. Nilai lebih kecil sama dengan lebih baik. R pangkat 2 atau R squared menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data atau nilai mendeteksi satu lebih baik. Kesimpulan hasilnya yaitu RS, RMSE sama dengan 99,45. Prediksi punya rata-rata selisih 99 dari harga sebenarnya. Kesimpulannya yaitu fitur yang paling berpengaruh terhadap listing adalah room type, minimum next number of reviews, dan availability 365. Yang kedua, prediksi harga dapat dilakukan menggunakan machine learning, namun model dasar atau regresi linear belum menghasilkan akurasi tinggi dan perlu eksperimen lebih lanjut dengan fitur tambahan dan model yang lebih canggih. Yang ketiga, distribusi listing menunjukkan konsentrasi di wilayah Manhattan dan Brooklyn dengan mayoritas tipe kamar berupa private room dan entire home atau apartemen. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.